Hai, halo, balik lagi sama gue Apri di channel Hey Halo Production. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah skip iklan, yang udah ngedukung kita di traktir.id, buat Nyonya Muda, buat dukung Blonde Reborn, Nyebut Gaming, Gebau, terus dan lain-lain, Serno, Awe, buat semua orang yang mungkin ngedukung kita dan pakai nama anonim. Terima kasih banyak. Karena kalian kita juga masih bikin video, dan semoga dukungan kalian jadi berkah juga buat kalian. Dan buat teman-teman yang masih mau dukung kita di traktir.id, linknya bisa dicek di deskripsi di bawah. Dan hari ini gue mau ngebahas soal konten pertama, konten kedua season 2 dari Fixerem part 1. Ini adalah video Fixerem di Bandung. Gue sedikit cerita dulu. Jadi kondisinya saat itu kita diharuskan untuk membuat 2 video di Bandung untuk Fixerem dengan rencana atau dengan plan dua tempat. Saat itu akhirnya kondisi berubah setelah kita melakukan ekspedisi di tempat pertama. Tempat ini tuh jadi tempat yang pernah juga didatengin sama Teh Risa and Tim. Dan cerita di balik tempat ini merupakan tempat di mana banyak orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya di rumah kosong ini gitu. Gambarannya rumah ini cukup besar, ada di daerah ramai di daerah Bandung gitu. Maksudnya bukan tempat terpencil, tapi cukup besar, daerah yang cukup ramai orang. Rumah yang terdiri 2 lantai dengan luas yang menurut gue cukup besar untuk jadi rumah tinggal gitu. Cuma udah nggak diisi dan nggak ditempatin sama orang tuh cukup lama, dan menjadi tempat beberapa tunawisma untuk tinggal di sana. Itu sedikit cerita tentang tempatnya, dan gue bakal masuk ke cerita tentang apa yang terjadi di sana. Karena kondisinya cukup seru. Ini bukan pertama kalinya. Ini kesekian kalinya sebenarnya, cuma cukup parah. Momen dimana kameramen Fixerem kesurupan. Kalau kesurupannya pertama, cuma kalau kameramen diganggu tuh udah kesekian kalinya. Cuma ini sampai kesurupan. Di menit 5:29 ini gue play. Jadi kameramen kita saat itu dapat gangguan. Siapa yang mengganggu udah sedikit dijelaskan di video. Cuma gue mencoba ingin memberi penjelasan sedikit lagi. Jadi gambarannya pada saat kita datang ke tempat tersebut, kita sudah dalam kondisi dikepung gitu. Di lantai 1 tuh udah mulai dikepung sama energi-energi gaib. Padahal kekuatan besar atau makhluk yang mendiami tempat tersebut dengan energi yang sangat besar ada di lantai 2. Mungkin bisa dibilang kalau kita analogikan, mungkin ini anak buahnya gitu ya, rekan-rekannya si makhluk di lantai 1 ini, lantai 2 ini, cuma nurut gitu sama si makhluk yang di lantai 2. Jumlahnya cukup banyak, ngepung kita dari segala sisi, dan gue adalah orang yang bertanggung jawab untuk melindungi tim yang ikut ekspedisi. Jadi siapapun yang ikut ekspedisi Fixerem, gue mempunyai kewajiban untuk melindungi orang tersebut gitu. Nah, di saat kameramen ini mendapatkan desakan energi dari lantai 1 itu, sengaja gue lost, karena menurut gue ini bisa jadi bahan atau isi dari videonya. Jadi gue lepasin dan akhirnya masuk. Akhirnya dia sempat berteriak beberapa kali, sempat diomelin sama Coki juga, dan Coki sempat nanya, coba cerita, mungkin kita bisa dengerin yang kayak gitu-gitu lah kurang lebih. Akhirnya dia cerita, dia merasakan dia diterima di tempat itu. Terus dia sedikit bercerita tentang masa lalunya. Dia sempat ibaratnya ada kefrustasian, ada stres di sana. Akhirnya dia pergi ke tempat itu, dan
Gue masih belum yakin apakah ini adalah salah satu orang yang mengakhiri hidupnya di tempat tersebut atau bukan. Tapi saat satu makhluk ini masuk ke kameramen kita, makhluk lain tuh mencoba menginterap, mendesak juga untuk interupsi dan coba masuk ke salah satu dari kita juga gitu. Akhirnya akhirnya gue mencoba menahan dan itu gak kejadian. Di momen tersebut juga kameramen kita sempat ngebantu atau nge-backup beberapa makhluk yang mungkin mencoba masuk ke yang lain, dan ada makhluk baru lagi dari yang sebelumnya nggak pernah ada di Fixerem, yaitu kodam yang dibawa sama kameramen kita, yaitu bentuknya kayak singa gitu, singa atau macan, gue kurang ngeh. Pokoknya dia yang melindungi si kameramen ini, mungkin dan keluarganya kali ya. Gue juga kurang paham sampai sana, tapi akhirnya kita dapat energi tambahan, dapat dapat backup tambahan. Si kameramen ini yang ngebantuin menjadi perisai untuk energi-energi yang mencoba mendesak mengganggu kita gitu di lantai 1. Dan tambahan juga dibantu lagi sama kodam level 3 si Muslim. Kodam Maduran Muslim, gue nyebutnya kodam level 3. Kodam level 3 nya Muslim yang juga sempat ngebantuin. Singkat cerita, kameramen sedikit lebih baik, gue juga ngebantu narikin dan juga ngeluarin energi negatif yang masuk ke tubuh dia sebelumnya. Dan kita sempat ngobrol di depan. Akhirnya kondisi membuat kita tidak bisa ke tempat selanjutnya atau ke tempat kedua, tapi kita akhirnya bikin konten kedua di tempat yang sama di lantai yang berbeda. Kurang lebih gue sama tim sempat istirahat 10-15 menit lah di depan, karena sejujurnya gue cukup kewalahan menghadang lah ya, menjadi perisai, menjadi orang yang defensif lah, ibaratnya orang yang menjaga tim gue supaya tetap sadar gitu, nggak kesurupan atau nggak keganggu sama makhluk gaib di sekitar. Gue sempat kewalahan dan kita beristirahat. Kita akhirnya ngobrol, dan di situ di menit 23:47 ini kita play. Akhirnya gue cerita tuh, di atas ada tenaga yang besar. Iya, kategori level makhluk yang ada di lantai 2 itu bisa dibilang bukan makhluk yang sepele gitu, cukup gede yang itu tadi gue bilang. Dan Muslim mencoba mencari tahu dari apa yang gue rasakan, dan nggak lama kemudian Muslim juga dimasukin lagi sama kodam level 3, dan dia mengamini atau mengiyakan cerita-cerita yang gue buat. Gue mencoba memvisualkan apa yang gue rasakan, gue ceritain ke tim kondisinya seperti apa, bagaimana kondisi ini tidak memungkinkan untuk sekali jalan, dan akhirnya kita memutuskan untuk membagi video menjadi 2 part, di lantai 1 dan di lantai 2. Jadi apa yang gue rasakan saat itu adalah ada energi yang sangat besar mencoba menerobos benteng yang gue buat gitu ibaratnya, untuk mengganggu dan menyerang tim. Itu yang berusaha gue minimalisir dengan akhirnya gue biarin masuk ke kameramen kita doang. Apakah Coki bisa kena masukan? Coki, ini pertanyaan yang sering banget ditanya sama teman-teman. Coki mengalahkan intensi desakan gaib dengan berpikir, dalam artian dia melogikakan apapun yang energi yang sedang mencoba masuk ke dalam tubuhnya. Akhirnya energi tersebut nggak bisa tembus gitu, karena sejujurnya pada keadaan yang sangat sadar atau bisa dibilang cukup pikiran lo fokus dan lain-lain, kemungkinan kesurupan itu sangat kecil teman-teman. Jadi itu yang menyebabkan Coki itu susah banget buat didesak untuk kesurupan, karena logikanya tuh muter, logikanya jalan. Akhirnya dengan sadar dia menolak desakan energi lain dari luar tubuhnya gitu.
Di sana, di tempat pertama ini, gangguan gak cuma datang dari yang masukin ke gangguan gak cuma datang dari yang masuk ke dalam kameramen, tapi juga energi yang dari atas yang sempat ngeganggu muslim juga. Muslim sempat ditampakin, dan gua pribadi beberapa kali melihat penampakan yang cukup jelas di beberapa tempat. Dan bahkan pada saat sebelum kita masuk, Coki Muslim dan Gian merasa dengan sangat jelas melihat orang yang lalu lalang di dalam, padahal gue sangat yakin itu bukan manusia gitu. Secara nggak langsung berarti Coki Muslim dan Gian sudah mendapatkan visual dari energi yang sebiasanya gue lihat. Di part 2 juga bakal lebih seru lagi karena kameramen pengganti part 1 ini, jadi kita memutuskan untuk ganti kameramen. Kameramen pertama kita minta untuk istirahat dan nggak ikutan masuk ke dalam lagi, ke lantai 2 terutama. Kameramen kedua ini yang tugasnya nge-cover video, dia juga mengalami hal yang serupa. Itu bisa kalian tonton di part 2. Nanti gue bakal jelasin lagi kayak gini, karena mungkin di Majelis Lucu nggak bisa menyajikan apa yang tidak terekam oleh video. Jadi gue mencoba menjelaskan di channel gue ini. Semoga cukup dan beberapa pertanyaan kalian mungkin bisa kejawab. Dari mana datangnya kodam si kameramen, gue juga masih belum tahu. Mungkin itu kodam yang ditugaskan untuk melindungi keluarganya, which is good, bisa ngebantuin gue pas gue lagi drop, misalnya mungkin lagi lemah atau lagi lengah. Segitu dulu aja. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah dukung kita lewat traktir.id. Siapapun yang masih nyoba dukung, boleh klik link di bawah. Kita menerima dengan sangat segala macam recehan kalian, bisa lewat GoPay, OVO, dan lain-lain. Segitu dulu aja. Kita nantikan part 2-nya mungkin di awal bulan depan. Sampai jumpa di Komenin Horor bareng sama gua Apri. Yardumor sign out. Dadah.